tes. Shalom, selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kita hari ini boleh beribadah. Dan warta lisan hari ini, Minggu 17 April 2020 adalah sebagai berikut. Rapat pleno Majelis Jemaat. Rapat pleno Majelis Jemaat akan dilaksanakan hari Minggu 24 April 2022 pukul 10 di GSG. Apabila ada usul atau saran dari jemaat dapat disampaikan secara tertulis. Yang kedua, pendaftaran baptisan kudus anak. Bagi bapak dan ibu yang ingin membaptiskan putra-putrinya di bawah usia 15 tahun, dimohon untuk dapat mendaftar atau menghubungi kantor gereja. Yang ketiga, perjamuan kudus. Dan hari ini kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus Paskah oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono, dan jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri. Demikianlah warta lisan hari ini dan ibadah Minggu Paskah ini yang akan dilayani oleh Pendeta Christian Mulyono. Mari kita bersama tunduk sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu-lah aku berteriak minta tolong. Dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Marilah kita mengagungkan Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan kuasa itu. Hallelujah.
khotbah ini terjadi dalam kuasa dan anugerah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kristus sudah bangkit dan memberkati saudara. Silakan duduk kembali. Yang bangkit menghadirkan kehidupan. Kristus bangkit. Umat memiliki harapan. Jagat dipulihkan dan semesta tersembuhkan. Kristus muncul, umat berkumpul, dunia tertebus, ciptaan baru timbul. Dalam Kristus ada taman surgawi. Dalam kehidupannya ada belas kasih-Nya. Dalam kematiannya ada damai-Nya. Dalam kebangkitannya ada keselamatannya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan harga yang mahal dan mustahil dibayar lunas. Sambutlah kebangkitannya yang memberi harapan, maka kau takkan kekurangan makan dan pakaian. Sebab Ia yang bangkit menghadirkan kehidupan, menganugerahkan berkat, hikmat, dan kepandaian. Kepada yang beriman Ia pun berjanji, dan percayalah, Ia pasti akan menepati. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan mengingat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat ke-43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Mari saat ini jemaat kami persilahkan untuk menaikkan doa pengakuan pribadi terlebih dahulu. Kita bersama-sama berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, bila dalam kehidupan kami tidak menghadirkan kehidupan yang baik di tengah keluarga dan lingkungan kami. Padahal kami tahu, kami sadar, kami melihat, kami merasakan bagaimana hidup kami dihidupkan oleh kasih-Mu, dan bagaimana kami seharusnya meneladani kasih-Mu untuk menyatakannya kepada sekeliling kami. Oleh karena itu layakkan kami Tuhan, ampuni kami, ampuni segala kelemahan kami dan ubahkan kami agar kami dapat menjadi semakin serupa dengan Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah bangkit, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
berita anugerah. Terimalah berita anugerah dari Tuhan di dalam Injil Lukas 24 ayat 36 yang berbunyi demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Salam damai bagi kita sekalian. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan telah berikan dengan menyanyikan KJ 188, Kristus Bangkit Soraklah. Saudara-saudara sekalian, di hari kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, hari ini kita akan bersama-sama nanti merenungkan firman Tuhan, dan mari kita bersama-sama akan mohon bimbingan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kebangkitan-Mu kami rayakan, dan saat ini kami mohon berkat Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, baik yang ada di ruangan ini maupun yang di rumah masing-masing, yang semuanya juga saat ini mempersiapkan diri bukannya untuk ibadah, tetapi juga untuk ikut perjamuan kudus. Tuhan, Kau yang akan pimpin kami semuanya. Biarlah roh kami, Tuhan pimpin dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kami boleh selalu disemangati untuk kami juga merendahkan diri kami, untuk diajar oleh firman Tuhan, diteguhkan, dibimbing untuk hidup di dalam kebenaran. Berikan semangat Paskah pada setiap kami untuk menjadikan firman Tuhan, berita Paskah itu menjadi laku kehidupan kami. Tuhan yang akan memberkati, mengaruniakan roh hikmat kepada setiap kami. Kami berdoa juga untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan sabda-Mu. Tuhan yang akan membimbing, menyertai dan memampukannya untuk menyampaikan seturut dengan kebenaran sabda Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Injil Lukas 24 mulai dengan ayat yang pertama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan.
Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merenungkan tema ini, yaitu kemenangan untuk kehidupan. Ada sesuatu yang mau dikatakan ini tujuannya itu ada. Untuk, itulah kata yang perlu untuk kita perhatikan bersama-sama. Jadi kemenangan Kristus itu punya suatu arti. Dan kalau kita mau bersama-sama lawan katakan untuk kematian, oh bukan, tentu saja bukan untuk kematian. Itulah maksudnya, untuk kehidupan. Kehidupan itu, hidup itu sendiri yang diberikan Tuhan karena kebangkitannya, tapi juga kehidupan yang sedang kita jalani ini. Kita mengisi hidup kita ini yang tujuan kemenangan Tuhan itu seperti apa? Karena itu ini menjadi suatu perenungan bagi kita ketika kita melihat hidup kita sendiri. Apakah ini ada sesuatu di sana sebagai berkat dari kebangkitan Tuhan itu masih melekat di dalam diri kita, yaitu hidup itu sendiri di dalam kita. Lalu bagaimana juga kita mewarnai kehidupan kita selama ini dengan saudara-saudara kita, di rumah kita, dengan orang-orang sekeliling kita. Mari kita bersama-sama, inilah undangan Tuhan untuk melihat lagi kehidupan sebagai yang disasar, yang dituju oleh kemenangan Kristus yang sudah nyata. Dan itu sudah kita peringati berulang-ulang kali di masa kehidupan kita sudah mengikut Kristus selama itu. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, saya ingin mengingatkan kita bersama-sama ada simbol-simbol Paskah. Slide yang kedua ini tentang kelinci Paskah dan telur Paskah, telur yang dihias. Dan itu indah di sana. Ada apa saudara? Orang mengucapkan Happy Easter atau kemudian Selamat Paskah, dan simbolnya itu kelinci dan telur. Ada kaitannya kan? Secara langsung sebenarnya tidak ada. Peristiwanya tidak ada kena-mengena pada waktu terjadinya peristiwa, artinya Yesus itu mati dan bangkit. Tidak ada telur-telur apa kelinci-kelinci yang disaksikan di sana, tidak ada. Tetapi pada peristiwa-peristiwa yang kemudian terjadi, konon orang mengatakan gini, pada waktu perayaan Paskah itu terjadi perpindahan burung dari satu tempat, pulau-pulau, kemudian ke daerah di mana orang-orang Kristen sedang merayakan Paskah. Tapi kemudian ide itu membuat mereka juga lalu ingat bahwa Paskah itu adalah seolah awal kehidupan baru. Dan telur ini saudara mengingatkan tentang di sanalah ditetaskan makhluk-makhluk baru
kehidupan yang baru. Ini mengingatkan kita tentang hidup baru kita. Tetapi juga tentang bagaimana kelinci itu yang mudah untuk beranak pinak. Kesuburan, kehidupan yang kemudian seolah dibangun di situ, dan kemudian kehidupan itu begitu semarak. Inilah kelinci. Bagaimana kehidupan itu, saudara-saudara, yang tentu saja kehidupan yang sudah diberikan Kristus itu, maksudnya kita topang bersama-sama, kita isi bersama-sama. Bahwa kita dihidupkan itu adalah ada tujuan, yaitu untuk menghidupi juga, menghidupkan. Ya, kehidupan ini menjadi kehidupan yang penuh. Ya, kalau tanaman itu dengan kesuburannya, dengan pertumbuhannya, dengan menikmati hidupnya, ada semangat, ada sukacita. Sehingga ketika saat ini saudara, ketika kita mengalami duka cita, keletih lesuan tanpa semangat hidup kita, undangan ini akan menjadi penting sekali untuk kita hari ini, untuk bersama menghidupkan suasana kehidupan ini yang mungkin sedang terpuruk, sedang lemah karena situasi ekonomi barangkali waktu ini masih pandemi dan seterusnya. Kita bagaimana mengisi dan ikut di sana, berkontribusi di dalam menghidupi kehidupan yang sedang lesu ini atau sedang mengalami sesuatu ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, oleh karena itu mari ada beberapa hal yang saya coba renungkan melalui bacaan kita pada hari ini. Saudara, slide berikutnya ini mengingatkan tentang hidup baru. Hidup baru itulah hidup berkemenangan. Hidup ini sudah diterima oleh kita, saudara. Hidup ini tidak berubah. Kita sudah diubahkan. Tapi kalau sudah diubahkan oleh karena kebangkitan Tuhan, ini tidak berubah, saudara. Bukan tergantung dari pasang surutnya perekonomian. Bukan karena masalah-masalah yang kita hadapi. Hidup baru itu tetap melekat pada kita. Karena itu selalu diingatkan bahwa hidup ini memang hidup yang ikut Kristus, bukan berarti dia akan terbebas dari masalah. Kita tahu kitab Ayub, kita bagaimana tentang Daniel, bagaimana tentang Rasul Paulus sendiri, bagaimana tentang Petrus. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan maut di semasa hidupnya. Karena kita tahu situasi pada waktu itu, bahwa ikut Kristus itu begitu banyak orang yang menentangnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita bersama belajar dari firman Tuhan yang disampaikan pada kita di dalam Injil Lukas tadi, saudara-saudara. Bahwa perempuan-perempuan ini itulah yang dimaksudkan. Kita baca ayat sebelumnya tentang perempuan-perempuan yang menyiapkan rempah-rempah dan kemudian pelaksanaannya dalam bacaan kita. Atau kemudian dijelaskan, oh perempuan-perempuan itu adalah nama-namanya disebutkan. Ini tentang mereka, saudara. Tapi ketika mereka sampai di kubur pagi-pagi itu, kemudian disampaikan kepada mereka, ada malaikat di sana. Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Apa maknanya bagi kita ya Bapak Ibu? Ada sesuatu di sana yang memang tentu saja sebagai manusia tidak paham, tidak mengerti arti bahwa pada hari ketiga akan bangkit. Nggak kebayang seperti apa. Pada waktu mereka sampai di sana tentu saja mencari atau ingin merempah-rempahi mayat Yesus. Dalam keterbatasannya, siapa sih orang yang langsung paham barangkali begitu? Kan tidak ada juga. Murid-murid yang lain juga belum paham apa itu artinya. Tapi saudara, di situ bukan saja menyadarkan bahwa Yesus itu sudah bangkit, tetapi ada sesuatu yang hendak disasar di dalam diri murid-murid Yesus yang diwakili para perempuan ini yang datang pagi-pagi pada waktu itu. Bahwa manusia itu, saudara-saudara, banyak yang dalam hidupnya sekalipun sudah mengalami kebangkitan Kristus. Slide selanjutnya ini mengingatkan kita. Banyak orang yang masih mencari Yesus itu seolah di makam. Mencari Yesus yang mati. Oh, dia sudah tidak di sini, dia sudah bangkit. Kita diingatkan, ayo kita sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, kita sudah menang. Dia tidak ada di sini, tapi orang-orang dalam hidupnya, mari kita renungkan itu.
Banyak orang mati semangatnya. Banyak orang mati kepekaannya. Tidak mudah tergelitik untuk bisa ikut ambil bagian di dalam menyemangati orang-orang yang sedang lelah. Tidak ada di situ ketersentuhan hati. Tidak ada kepedulian. Tidak ada pengharapan. Yang ada bahkan kemudian putus asa. Udahlah, gak usah apa-apa lagi. Kata-kata yang muncul adalah kata-kata untuk dia menyerah dengan keadaan. Jadi ini saudara, mari kita renungkan. Ada kata-kata yang tentu saja sangat mengingatkan kita dalam Injil Yohanes. Banyak dalam kitab Injil Yohanes tentang kata hidup. Injil Yohanes 14 ayat 19 atau 20 ayat 31 ini mengingatkan kita. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Injil Yohanes 10 ayat 10. Gembala yang baik itu. Supaya memang domba-domba itu meraih hidup. Ini sorry katakan bahwa aku hidup dan kamu pun akan hidup. Mari saudara, kedua hal yang ada di dalam waktu ketika perempuan-perempuan ini di makam Yesus yang sudah terbuka. Biarlah saudara seperti batu yang dikatakan di situ, batu itu sudah bergeser, sudah menggelinding barangkali. Karena ada kesaksian tentang gempa. Biarlah batu-batu itu juga kita biarkan Allah menggesernya. Apa yang menghalangi kita barangkali untuk menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus? Dan bersama-sama kita meyakini bahwa ya, hal itu tidak boleh berubah di dalam diri saya. Bahwa dia sudah bangkit, menghidupi seluruh kehidupan kita, memberikan semangat dan sukacita. Bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang terdidik kasih karunia yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang percaya dia akan hidup. Ketika aku hidup, yang percaya langsung pada waktu itu juga kamu pun akan hidup. Bukan nanti, tapi hari itu juga semua orang menikmati hidup yang diberikan Tuhan kepadanya. Tentu hidup inilah yang dimaksudkan, hidup yang kekal, yang sudah boleh dimiliki sekalipun kehidupan kita masih terus dihambat, menghadapi berbagai kendala, masalah apapun, tidak pernah diubah oleh Tuhan. Bahwa engkau, kita yang percaya semuanya sudah memperoleh hidup ini. Mari kita rayakan karena itu Paskah hari ini. Dan ini sebagai undangan ya. Slide berikutnya mengatakan bahwa kita diundang karena kita sudah diberi kemenangan. Hiduplah sesuai dengan kemenangan. Dan kemenangan ini tidak berubah sejak sekarang ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagian yang kedua, mari kita bersama-sama saudara menjadi suatu pertanyaan bagi kita semuanya. Bahwasanya saudara, saksi-saksi pertama itu, mengapa itu adalah wanita? Mengapa itu adalah perempuan artinya? Dan inilah sesuatu yang untuk perlu kita jawab. Karena apa saudara-saudara? Bahwa nanti slide yang berikutnya itu mengatakan semua Injil, tidak ada yang tidak mengatakan bahwa perempuan itulah milik saksi pertama. Ada masalah martabat sebenarnya. Ada masalah bahwa perempuan pada zaman itu di tengah-tengah orang-orang Yahudi itu dikenal sebagai orang-orang dalam tanda petik kelas 2. Laki-lakilah yang menjadi orang-orang kunci, pejabat misalnya, tidak ada wanita. Seorang saksi, kalau ada persoalan saudara, wanita itu boleh dikatakan tidak diterima kesaksiannya. Laki-laki yang diterima.
Saudara bisa bayangkan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa perempuan-perempuan itu dengan segala kasih dan kerinduannya, maksudnya juga pagi-pagi benar, subuh-subuh, dengan semangat dan cintanya datang ke makam itu. Mereka pergi ke kubur itu dan batu itu sudah terguling. Slide berikutnya, inilah saudara masalah yang dihadapi pada waktu itu. Jabatan penting itu bukan untuk wanita. Jumlah anak yang dihitung laki-laki, maksudnya perempuan tak masuk hitungan. Saksi yang sah itu hanya pria, wanita tidak diterima. Jadi kenapa justru para wanita yang kemudian menjadi saksi peristiwa Paskah, menyaksikan kepada kita, selalu menceritakan kepada kita suatu hal yang dikatakan melawan arus. Wanitalah sebagai saksi pertama. Dan itu disaksikan bukan oleh satu Injil, tetapi mereka semua menyaksikan, keempat Injil itu bersaksi. Semua itu adalah perempuan. Ada apa ini Bapak Ibu? Benar sekali bahwa kemenangan Kristus itu adalah untuk kehidupan. Ingat, kehidupan itu sedang disasar, dan itulah yang pertama, hidup baru berkemenangan ini tidak berubah. Tetapi yang kedua di sini mengatakan kepada kita, saudara, bahwa kehidupan yang dimaksud itu adalah kehidupan di mana ketika kehidupan ini tidak adil, ketika kehidupan dijalankan dengan orang itu menindas yang lain, merendahkan yang lain. Ini perlu diperhatikan bersama-sama supaya kita semuanya juga menjadi orang-orang yang bersama dengan Kristus meningkatkan harkat dan martabat setiap orang. Sekaligus sebenarnya mau diingatkan saudara bahwa begitu mudahnya ketika orang itu punya sesuatu yang dianggap hebat, ketika dia melihat orang yang tidak sehebat dirinya, itu biasanya kata-katanya, biasanya itu alur pembicaraan kita tahu mana yang bos, mana yang tidak, itu kan jelas ya. Tapi itu biasanya itu di situ sebenarnya ada nilai yang perlu diperhatikan, perlu untuk kita cermati, yaitu sikap merendahkan. Kemenangan Kristus itu, saudara-saudara, ini kuncinya. Kita manusia berdosa itu seperti apa ya Bapak Ibu di hadapan Allah? Betapa sebenarnya menjijikkannya kita. Tapi dia beri hidup, saudara-saudara. Engkau mati sebenarnya. Aku beri hidup supaya menjadi anak-anak Allah. Dan inilah nilainya Bapak Ibu. Kenapa bahwa Yesus pun mengingatkan lagi dengan meningkatkan di situ menerima wanita. Dan ini memang seharusnya yang demikian yang terjadi. Tidak boleh ada yang merendah-rendahkan. Pejabat dan sebagainya, kita bersyukur pada saat ini kita udah kelihatan bahwa presiden pun kita wanita juga. Ada R.A. Kartini. Tetapi saudara, bukan berarti ini sudah selesai. Dalam kehidupan sehari-hari masih saja orang merasa dia hebat, dia lebih tinggi, lebih berkuasa. Dan itu tidak luput juga terjadi di dalam kehidupan persekutuan, kadang-kadang juga begitu, gereja. Ketika orang-orang artinya menikmati untuk dianggap sebagai orang yang berkuasa, penentu, dan juga terutama di rumah. Ketika bagaimana seorang yang kemudian menganggap barangkali asisten rumah tangganya sebagai orang yang bisa disuruh apa saja. Malam sudah capek, enggak, kamu harus tetap ke sana. Saya sedang sakit, enggak bisa pokoknya. Saya bisa bayangkan situasi apa yang sedang terjadi.
Nilai-nilai apa yang ada di dalam diri orang yang dalam tanda petik dia tidak mau mengerti dengan keadaan orang yang sedang sakit, yang sedang lelah dan butuh istirahat, dan tanpa ada jam kerja. Tapi dia kemudian menyerobot begitu saja hak orang untuk istirahat barangkali dan seterusnya. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama merenungkan inilah arti kemenangan itu untuk kehidupan kita semua. Ada undangan saudara untuk kita di slide selanjutnya ini, yaitu membuang sikap menindas, merendahkan. Undangan Tuhan melalui kemenangan atas maut ini, sehingga kita kemudian dijadikan anak-anak Allah, sekaligus mengundang kita untuk menerima, menghargai setiap orang itu semuanya sama tanpa terkecuali. Dan Tuhan mengharapkan kehidupan yang bahagia, kehidupan dimanapun ketika orang-orang percaya yang sudah diangkat martabatnya begitu tinggi, karena dia harusnya begitu rendah karena dosa dan maut. Dan kita mengangkat bersama-sama hal itu. Saya yakin bahwa ketika kita sampai bisa ya melihat, aduh maaf, saya kira kamu bosnya. Dan ya keliru gitu ya. Yang kerja itu justru gitu ya, kamu di tempat ini. Orang bisa sampai keliru menilai seperti itu, kenapa saudara? Itu luar biasa sekali. Ketika orang tidak tahu ini sebenarnya siapa yang punya gedung ini, karena bersama-sama, main bersama, bersendagura bersama, tidak membedakan. Menikmati sekali saudara. Persekutuan di mana di dalamnya orang-orang sama sekali tidak ada jiwa hati yang menindas, merendahkan. Yang terakhir saudara-saudara, bukti kita hidup sekali lagi juga tidak terbatas artinya kepada orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita. Ada satu bacaan yang tidak kita baca sebagai satu rangkaian sebagai bacaan pada minggu ini adalah tentang Cornelius. Dia orang Itali dan dia diterima dengan penuh syukur oleh Petrus. Dan dalam Kisah 10 itu dikatakan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Dan saudara, inilah undangan kita lebih lanjut, lebih luas ke dalam setiap waktu dan kesempatan dimanapun, agar kita dalam hidup baru kita seperti Petrus. Slide itu, dia diterima dengan penuh syukur. Mari kita punya iman, kita memahami undangan di dalam kebangkitan Tuhan adalah Allah itu tidak membedakan orang. Seperti kita semuanya dengan latar belakang apapun tidak dibeda-bedakan oleh Tuhan. Saya seringkali juga mengingatkan bahwa adakah orang yang boleh merasa berdosa sehingga kemudian dia memang layak untuk tidak menerima anugerah kasih pengampunan Tuhan. Mungkin ada juga yang karena sakitnya dia atau karena dia terpengaruh oleh karena dosanya, dia sampai merasa punya rasa bersalah yang tidak bisa di situ. Merasa dia tuh disembuhkan, aku tidak mungkin deh. Ada saudara orang yang merasa bersalahnya seperti itu. Kita perlu bantu dan tolong. Ada orang-orang yang undur dari gereja salah satunya karena merasa berdosa, dan berdosanya itu merasa Tuhan pun tidak bisa tidak mau mengampuni saya. Tapi sebenarnya Tuhan mengatakan tidak semuanya saudara diterima oleh Tuhan. Kita tidak dibedakan oleh orang yang merasa dosanya begitu besar maupun yang merasa dosa-dosa yang pada umumnya barangkali. Tuhan menganggapnya sama. Mari saudara, bagian yang terakhir. Hari ini kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Kita akan menerima roti. Ada ungkapan dari sang roti kehidupan, yaitu Kristus. Ketika Kristus hendak mengajarkan, engkau pernah makan mana di depan orang Israel. Makanan yang memang turun dari sorga.
Tetapi itu terbatas. Engkau mengagungkan peristiwa mana. Tapi aku mengajarkan kepadamu bahwa akulah roti hidup. Maksudnya apa saudara? Kalau kita kenakan dengan tidak mudah saudara untuk kita itu hidup tanpa membedakan orang. Tidak mudah saudara untuk kita mengatakan amin, aku akan menerima setiap orang apa adanya. Orang asing. Aku akan menerima mereka yang direndahkan sekalipun oleh sama. Aku akan terima dengan syukur. Itu sesuatu yang tidak mudah sebenarnya. Karena ego kita. Karena kadang orang mencari gengsi justru sebaliknya. Supaya dia dihormati dan mencari sesuatu hal. Pakaian supaya begini. Riasan seperti ini. Sepatu harus kelas seperti ini. Mencari-cari seperti itu. Bagaimana dia bisa menerima sesamanya. Kalau dia tidak mengingat, oke sih tidak apa-apa, pakaian bagus, mahal tentu saja oke saja. Mari saudara, ini tidak mudah. Tapi hari ini dia telah memberikan dirinya untuk kita. Memberikan tubuhnya untuk kita. Supaya kita ingat bahwa semua kita sudah diterima oleh Tuhan. Dan yang menerima roti ini artinya siap juga untuk belajar dari kehidupan Kristus yang begitu tinggi. Allah yang Maha Kudus itu tidak berubah pada waktu Yesus mati. Dia Allah sejati. Pada waktu dia sangat menderita, dia Allah sejati. Tapi dia menerima kita. Dan dia menjadi sama seperti kita. Bahkan lebih rendah kalau boleh dikatakan. Dan itu semuanya adalah kemenangan untuk kehidupan. Supaya kita hidup benar. Hidup yang saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Sang roti hidup itu akan memampukan hidup baru kita. Amin. Saat teduh kita selesai, silakan untuk dilanjutkan. Baik, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Sebelum masuk ke dalam doa syafaat, majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi segenap anggota jemaat maupun simpatisan yang berulang tahun dari tanggal 11 hingga 17 April 2022 ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan sukacita, damai sejahtera, dan memberkati kehidupan saudara selalu. Mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, anugerahkanlah roh hikmat, kasih yang bertumbuh, iman yang sungguh, percaya hanya padamu. Bahwa firman itulah sarana kami untuk mengenalmu, untuk mengasihimu, untuk diteguhkan, dikuatkan. Kiranya umatmu di sini, di rumah juga masing-masing mereka boleh menyaksikan undangan-undangan yang Tuhan sampaikan melalui Paskah hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah tantangan, kesulitan, keadaan yang saat ini mungkin sedang terpuruk, Tuhan yang akan menyertai, memampukan kami untuk kami tetap
berkarya dalam karya kebangkitan Tuhan, untuk berkontribusi di dalam menyemangati orang-orang di sekitar, sebab anugerah-Mu tidak berubah. Tolonglah kami ya Bapa, untuk mengisi di tiap pekerjaan, anak-anak di tengah studi, kiranya Roh Kudus memampukan mereka, kami semuanya, untuk mengkaitkan antara anugerah hidup pemberian Tuhan ini dengan semangat bekerja, dengan semangat belajar, dengan semangat mengisi hari-hari kami, terutama juga dalam berelasi dengan sesama. Bahwa Tuhan sudah mengangkat kami, memberikan kepada kami kemuliaan dan hormat. Biarlah kami juga ya Tuhan boleh menjadi sama yang baik. Kiranya kami menjadi berkat di mana kami berada. Yang ada adalah rasa syukur dan bahagia, karena kami semuanya merasakan ada teman, sahabat, saudara yang mengasihi dan saling mengasihi. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan di pos jemaat ini, pos Cimbuluit. Tuhan yang akan pimpin sertai tiap-tiap keluarga. Yang sakit Tuhan pulihkan, mereka yang lemah Tuhan Kau kuatkan, Kau teguhkan imannya. Kau berkati dengan berkat yang cukup, karena Tuhan menyertai dan semangat anak-anak-Mu yang bersyukur mengisi hari-hari kerjanya, dan juga bahkan menjadi berkat bagi tempat di mana mereka bekerja. Mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami berdoa biarlah kami boleh menjadi jemaat yang berbahagia juga, karena kami boleh membuktikan dan mempraktekkan iman padamu ya Yesus. Dan kami boleh mengalami seperti firman Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap rencana jemaat-Mu di tempat ini, di dalam mengelola jemaat, anggota maupun simpatisan untuk dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Tuhan yang akan menolong kami untuk berkarya dengan penuh nilai-nilai kebajikan yang Tuhan ajarkan. Terima kasih ya Bapa, kiranya demikian sebagaimana doa kami, jemaat ada untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar, sungguh nyata, terwujud nyatakan juga melalui GKI Pastur Pos Jemaat Cimbuluit ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberkati kami semuanya dengan roh hikmat, kesehatan, juga dengan pertambahan umur. Mereka yang berulang tahun 11 hingga 17 April, semua Tuhan berkati dengan penuh sukacita. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita akan masuk ke dalam pelayanan persembahan. Mungkin sebelumnya sedikit mengumumkan bahwa untuk persembahan yang saat ini akan diedarkan melalui kantong, sedangkan yang nanti untuk ungkapan syukur perjamuan kudus akan diberikan melalui kotak yang tersedia. Jadi untuk saat ini, untuk petugas akan mengedarkan kantong. Baik, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan di dalam Roma 11 ayat ke-36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Seraya membawa persembahan kita, marilah kita angkat pujian dari PKJ 146, bawa persembahanmu. Persembahanmu
Baik, marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Yesus yang telah bangkit bagi kami sungguh bersyukur dan bersuka cita karena pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan dari segala hal yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengelolanya, berilah mereka mata yang memandang dunia seperti Engkau memandang manusia dengan penuh belas kasih. Berilah mereka hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hati yang rindu untuk melayani. Berikan tangan mereka kecakapan sehingga setiap dana yang boleh dikelola dapat tersalurkan dengan baik dan menjadi alat bantuan untuk melakukan pekerjaan pelayanan-Mu di Pos Cimbeluit ini. Kiranya kami pun juga Engkau berikan terus hati yang mau mengasihi dan melayani dimanapun Engkau menempatkan kami di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan kerinduan kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Darah Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kami mau hidup dalam semangat kebangkitan. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kami mau membagikan semangat kehidupan bagi dunia. Terangilah dunia ini dengan semangat kehidupan agar damai sejahtera hadir di bumi. Berjuanglah dalam semangat iman, dan saat ini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kuasa kebangkitan yang menghidupkan memberi semangat kehidupan bagimu. Kiranya kasih setia Allah yang membangkitkan memberikan keberanian untuk terus melangkah. Kiranya teladan kasih yang diserukan Yesus di atas kayu salib mendorong karya kasih-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus memberikan semangat yang mengubah hidupmu.